sangat bagus. Kelemahan kita di mana? Kekuatan kita di mana? Sifat unik kita apa? Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Evi Marheni. Di sini aku akan membagikan video mengenai wanita pada umumnya. Nah, tonton sampai habis ya, dan jangan sampai terlewatkan dengan cara subscribe channel aku. Di video kali ini aku akan berbicara tentang menjadi seorang perempuan yang tangguh di zaman now. Kayak gimana tuh? Perempuan tangguh atau wanita tangguh adalah seseorang yang selalu kuat dalam menghadapi segala permasalahan, baik di rumah atau di tempat kerja ya. Mereka ini adalah sebagian wanita yang selalu berdiri sendiri, tidak pernah lari dari masalah, selalu bersikap mandiri dan teguh. Sosok perempuan atau wanita yang seperti ini membuat mereka itu semakin disegani dan bisa membantu perempuan lainnya untuk bertahan di tengah kehidupan yang keras. Lalu, bagaimanakah cara mereka, si perempuan yang tangguh ini, untuk eksis di zaman now? Nah, di video kali ini, aku akan membagikan beberapa cara untuk menjadi perempuan yang tangguh yang bisa kita praktekkan bersama. Oke, cara yang pertama adalah dengan berani mengambil tanggung jawab. Bagaimana nih? Nah, biasanya di dalam kalangan masyarakat itu kan selalu dinyatakan dengan lantang bahwasanya lelaki lebih dominan dibandingkan perempuan. Ya, alhasil perempuan itu dianggap lemah dan tidak pantas untuk mengambil sebuah keputusan atau tanggung jawab yang besar. Setuju nggak? Kalau aku sih nggak setuju, karena sebagai perempuan yang tangguh, kita tuh adalah sosok pemberani. Pemberani bukan berarti ngajak duel ya. Pemberani itu dalam artian kita tuh tidak akan pernah melarikan diri dari permasalahan. Dan kita itu sanggup menerima konsekuensi yang terjadi ketika masalah itu muncul. Dan kita itu akan menyelesaikan permasalahan tersebut sampai yang kita tujukan itu berhasil gitu loh. Nah, jadi dengan cara bekerja keras atau mengambil tanggung jawab sebagai perempuan tangguh, kita itu harus memiliki kemampuan untuk selalu membuat diri kita itu maju. Dan di mana kita juga dituntut untuk pintar-pintar dalam mengatur waktu di pekerjaan maupun di rumah. Cara yang kedua, yaitu kita harus mampu melihat sisi positif dalam setiap hal. Nah, ini kayak gimana ini Kak? Pasti akan pertanyaannya seperti itu. Nah, perempuan yang tangguh ini mendapatkan kekuatan dari cara mereka berpikir, dari cara mereka melihat sesuatu untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Jika kita bisa melihat suatu hal positif dari suatu masalah, maka kita akan menemukan cara yang sangat luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut hingga tidak akan terjadi rentetan berikutnya. Yang tadinya masalahnya itu sangat rumit, tapi karena kemampuan kita untuk menganalisa dan melihat segi positif dari hal yang sedang kita hadapi, maka perlahan-lahan masalah tersebut akan menjadi ringan seiring waktu karena kita berusaha menyelesaikannya satu persatu. Dan juga ketika kita melihat dari sisi positif suatu permasalahan, kita itu juga akan secara tidak langsung sedang mempraktekkan untuk menjadi perempuan atau sosok wanita yang bahagia. Yang ketiga, yaitu mempunyai pedoman hidup atau prinsip hidup. Di sini baik laki-laki atau perempuan, semuanya itu memiliki pedoman hidup masing-masing yang berbeda pula. Nah, di sini akan membentuk kita sebagai wanita tangguh jika kita memang selalu berpegangan pada prinsip yang dimana kita tuh tidak akan melenceng dari prinsip yang kita terapkan di kehidupan kita masing-masing gitu loh. Dan secara otomatis menggunakan perasaan itu tidak akan selalu ada. Kita akan lebih banyak memakai logika sehingga ketemu dengan prinsip kita, dan itu akan meminimalis hal-hal yang tidak penting kita lakukan. Jadi kita akan tetap di garis merah
Tujuan kita apa? Yang keempat di sini adalah dengan cara mampu mengendalikan diri atau penguasaan diri. Nah, sebelum kita berbicara ke permasalahan, gimana kita bisa untuk menyelesaikan suatu permasalahan ketika kita tidak menguasai diri kita sendiri dulu. Jadi dengan cara ini kita tuh mendidik diri kita untuk mampu menguasai diri dalam mengambil suatu keputusan atau langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Penguasaan diri di sini juga berarti kita ini mengenali diri sendiri dengan sangat bagus. Kelemahan kita di mana? Kekuatan kita di mana? Sifat unik kita apa? Nah, ini dalam konteks yang sangat besar dan menyeluruh. Yang kelima atau yang terakhir, ini adalah suatu cara yang memang tidak bisa kita lepaskan. Tetap mendekatkan diri pada Tuhan. Sehebat apapun kita sebagai manusia, setangguh apapun kita sebagai manusia, kita tetap saja makhluk yang lemah di mata Tuhan. Jadi apapun itu permasalahanmu, kamu harus tetap mengadu ke Tuhan, kebahagiaanmu kamu rayakan bersama Tuhan, dan lain sebagainya. Oke, tadi itu 5 cara dari aku untuk diterapkan sehingga kita terbentuk menjadi wanita yang tangguh. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap mempraktekkan? Yay, closing time. Demikian video kali ini. Jangan lupa subscribe channel aku untuk para wanita-wanita yang siap tangguh, siap menjadi pemberani dalam kehidupannya. Sampai jumpa di video berikutnya.